Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 7 Mei 2025. Tetaplah dan berkomitmen di gereja. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kolose 1 ayat 18. Beberapa orang berhenti pergi ke gereja karena mereka tersinggung dengan apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain kepada mereka. Itu seharusnya tidak terjadi. Jangan biarkan apapun menghalangi Anda untuk pergi ke gereja atau menarik diri dari persekutuan. Tetaplah di gereja dan berkomitmenlah untuk melayani Tuhan. Sayangnya, beberapa orang membawa sikap yang sama yang mereka miliki saat tumbuh dewasa di rumah ke gereja. Mungkin orang tua mereka menegur mereka atau melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, sehingga mereka meninggalkan rumah dan memilih untuk tidak pernah kembali. Mereka mengembangkan penolakan terhadap koreksi, atau sikap tidak mau mengampuni dan mereka membawa perilaku yang sama itu ke gereja. Tidak, di dalam Kristus, kita menerima koreksi dan petunjuk dalam kerendahan hati dan kasih, dan kita belajar untuk mengampuni ketika tersinggung. Keselamatan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa lagi melakukan apa yang sudah engkau pilih, engkau tidak lagi bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. Di dalam jemaatnya, Dia telah menetapkan dasar yang tepat. Alkitab berkata, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Efesus 4 ayat 11-13. Ada tatanan keteraturan dan ketertiban di gereja, dan sebagai orang Kristen, kita mematuhi tata tertib itu karena Dia adalah Tuhan kita. Pertumbuhan rohani melibatkan pembelajaran untuk menerima dan mengikuti pengajaran, tuntunan rohani, dan menerima kedisiplinan. Ini adalah bukti bahwa pikiranmu sedang diperbarui dan hidupmu telah diubahkan. Jadi di gereja engkau bertumbuh dan menjadi semakin efektif dalam perjalanan kekristenanmu melalui koreksi, pengajaran, dan tuntunan yang engkau terima dari firman. Jangan berkata, "Aku tersinggung dengan apa yang dikatakan pendeta, jadi aku tidak mau lagi datang ke gereja." Ingatlah bahwa Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas gerejanya dan engkau mengikutinya. Yohanes 10 ayat 4. Dan bagian dari penyerahan diri kepada ketuhanannya adalah penyerahan diri kepada struktur yang telah Ia bangun di gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih karena Engkau telah menjadi Tuhan dalam hidupku. Aku tunduk pada bimbingan-Mu dan aturan yang telah Engkau tetapkan di gereja. Aku menolak untuk membiarkan pelanggaran menghalangi perjalananku bersama-Mu atau persekutuanku dengan saudara-saudariku di dalam Tuhan. Terima kasih telah mengajarku untuk mendengarkan, bertumbuh, dan mengikuti-Mu dengan setia. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Ibrani 13 ayat 17, 1 Korintus 12 ayat 18, Efesus 4 ayat 12.